Halo semuanya, saya Maria Ina Lenani. Pada video kali ini saya akan mewawancarai teman saya dan dia adalah mahasiswa baru di Universitas Udayana. Nah, di wawancara kali ini saya akan menanyai bagaimana sih kehidupan awal-awal kuliahnya dia. Oke, selamat menyaksikan. Hai, jadi guys, ini adalah narasumber aku dan terima kasih ya kamu udah ngeluangin waktu dan rela-rela datang ke kosan aku untuk jadi narasumber. Kenalin diri kamu dong. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Lani. Aku mahasiswa baru Universitas Udayana, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran. Aku itu dari NTT, tepatnya di Manggarai Barat, seperti Mei. Oke, jadi kami ini satu daerah ya. Oke, Lani, mahasiswa baru di Universitas Udayana dan dari NTT ya. Aku mau nanya nih, gimana sih perasaan kamu jadi salah satu mahasiswa baru di universitas ternama dan nomor 1 di Bali? Awalnya aku tuh shock dan kaget, nggak nyangka bisa masuk ke Universitas Udayana, apalagi di Fakultas Kedokteran. Ya, itu kayak luar biasa dan aku senang banget. Keren banget sih, apalagi kan yang masuk di Udayana itu kan begitu banyak dan kamu termasuk beruntung bisa menjadi salah satu bagian dari yang lulus. Terus bagaimana kamu awal-awal di perkuliahan kayak mengikuti PPKMB, perkenalan dengan orang baru, apalagi kan beda daerah gitu. Awalnya itu agak kaget juga karena harus bisa beradaptasi sama lingkungan baru, pertemanan baru, pokoknya semuanya serba baru. Apalagi peralihan dari masa SMA ke perkuliahan tuh beda banget, kayak Ya. nggak sesantai di SMA gitu. Terus dikejar deadline setiap saat dari PKKMB, tugas LKMM sama tugas perkuliahan, dan itu sangat susah banget ya menyesuaiin gitu. Oke, tadi kamu susah menyesuaikan diri kamu untuk mengikuti kegiatan yang begitu banyak, mulai dari kegiatan LKMM tadi, terus ngatur waktu juga untuk ngerjain tugas agar bisa dikerjain sebelum deadline. Sama sih aku juga kayak gitu, Iya kayak kan? susah banget sumpah ngatur waktu, apalagi kan aku juga sambil kerja ini Iya, kan. keren banget. Ya, kamu juga keren sih. Terus salah satu strategi kamu untuk mengatasi semua itu kayak tugasnya harus diselesaikan sebelum deadline gitu gimana? Terus strategi kamu di awal-awal untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang di Bali itu bagaimana sih? Yang pastinya itu di awal-awal nggak bisa yang kayak langsung bisa menyesuaikan diri ya. Iya, betul Kayak sekali. kita belajar kondisi dan membaca lingkungan sekitar baru bisa menyesuaikan diri. Dan awalnya tuh juga aku mulai belajar bagaimana sih kultur di Bali ini supaya bisa menyesuaikan diri. Untuk yang tugas-tugas yang kejar-kejaran, aku tuh buat jadwalin mana tugas yang memang butuh dikerjain sekarang, aku kerjain sekarang gitu. Oke, keren banget sih pengaturan jadwalnya juga. Semoga aku juga dapat ngikut kamu. Terus jujur aja sih aku kewalahan banget sama tugas-tugas yang diberikan oleh dosen juga, dan untungnya sekarang, bukan beruntung sih, cuman belum tergabung dalam organisasi. Iya. Gitu. Kamu udah tergabung ke organisasi apa aja sih sejauh ini selama kuliah 4 bulanan ini? Aku udah masuk ke organisasi paguyuban gitu, mahasiswa-mahasiswa dari NTT. Namanya keren. PM NTT UNO. Keren banget sih. Ya, oke. Di sini biar ngomongnya nggak searah aja, biar kamu nggak nanya aku aja. Aku Ya, boleh nggak sih nanya kamu juga? Kamu Boleh juga banget. mahasiswa baru ya di Instiki. Oke. Mahasiswa baru di kampus swasta nomor 1 di Bali. Keren banget. Gimana sih perasaan kamu masuk di Instiki? Oke, sama sih kayak kamu, kayak aku nggak shock karena masuk di sana juga nggak sih, aku kayak shock untuk mengikuti lingkungan di sini juga kan, apalagi peralihan dari masa SMA yang kayak kita harus bangun pagi untuk sekolah, sekarang kuliahnya malam dan paginya itu kerja, dan sumpah capek banget. Tapi awal-awalnya sih capek, tapi sejauh ini udah kayak terbiasa banget sama itu semua. Cuman aku kewalahan di kayak ngerjain tugas yang deadline-nya itu kayak bisa dibilang beberapa matkul itu mepet gitu. Wow, kerja sambil kuliah. Dan kuliahnya malam. Yaps, dari jam 5 sore. Tergantung mata kuliah sih, ada yang mulainya dari jam 5 selesainya jam 7.50. Ada juga yang mulainya jam 8 selesainya jam 9 atau jam 10-an. Wow. Terus cara kamu manage waktu dan supaya tetap bisa waras ya di tengah kesibukan yang begitu banyak?
Oke, parah sih ya. Iya. Ya, gimana ya? Karena aku kerjanya gini. Dalam satu hari itu aku kan kerjanya 8 jaman. Kayak dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, di jam 4 sore ini kalau mata kuliahnya dimulai dari jam 5, aku cuman punya 1 jam untuk prepare untuk ke kampus, kayak setrika baju dan ngurus diri lah kayak gitu. Dan kalau misalnya kuliahnya online atau dimulai jam 8 malam itu, aku kayak memanfaatin selang-selang waktunya itu untuk ngerjain tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kayak gitu, biar aku kayak nggak mumet ngerjain satu hari aja. Dan ya ngerjain satu hari karena aku punya 1 hari libur di hari Senin, sangat terhindar dari Monday blues. Oh iya, iya sih, anjay. Berarti Senin kamu libur? Ya, Keren-keren. Tapi dari cara kamu manage waktu, menyesuaikan semua itu keren banget. Aku apresiasi. Terima kasih, kamu juga keren. Iya. Oke guys, jadi itu aja pembahasan kami berdua di video kali ini. Semoga terhibur ya. Dadah. Makasih. Sukses semua.